Udah dibuka surat Al-Qari'ahnya? Belum udah dibuka ya, kita mulai ya. Langsung aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, alhamdulillah kita udah membaca surat pendek sebelum perkuliahan tambahan pada siang hari ini. Selanjutnya sebelum absen di grup, saya absen di sini dulu ya, di apa maksudnya di GAP-nya dulu ya, GAP manual ya, sebentar. Baik, Safira ini ya. Safa Salsabila. Safa Salsabila. Tidak hadir ya. Amalia Fauzia. Amalia Fauzia. Belum hadir ya. Inas Fauzia. Bagaimana Inas Fauzia? Hadir? Hadir. Oke. Herlandia Saputra. Herlandia Saputra. Belum hadir ya. Nufais Normansyah. Hadir. Hadir ya. Liftian Ade Martia. Hadir. Safitri Dwi Arianti. Hadir. Alida Lestari. Hadir. Wakil Firnanda. Belum ya. Putri Cahaya Kuncoro. Hadir. Oke. Alfanda Kindi. Hadir. Oke. Farah Salsabila. Farah Salsabila. Belum ya. Farhan Farizal. Hadir, Gus, hadir. Oke. Dede Zulfa Sania. Hadir. Nauvalin Puspita. Nauvalin Puspita. Belum ya. Siva Septi. Siva Septi. Oh, hadir Gus, hadir. Siapa tuh? Herlandia Saputra Gus. Oke, siap. Erlan ya. Oke. Tadi Novalin bagaimana, hadir atau tidak Novalin? Belum ya, belum hadir. Lanjut ya. Siva Septi. Lulita Mesari. Hadir. Siti Nurhamdia. Siti Nurhamdia. Belum ya. Oke. Devira Nur. Hadir. Dia Febrianti. Maulida Rufaida. Hadir. Fadila Azarin. Hadir. Dina Aprilia. Hadir. Salma Rahmadina. Hadir. Tania Irni.
Hadir. Rifa Aden Al-Haq, Hadir, Gus. Kauni Andesta, Hadir, Gus. Nadia Zahra Nur, Nadia, Iya, hadir, Gus. Mutia Dewi Prameswari, Hadir, Gus. Ade Fajri, Hadir. Oke. Ya, sambil menunggu yang belum datang ya. Kita lanjut absennya nanti lagi. Oke. Oke teman-teman, untuk pertemuan siang ini. Bagus, para hadir. Oke, siap. Bagus, Syifa hadir. Oke, siapa lagi yang baru hadir? Syifa. Gus, saya Gus, Wakil Gus. Oke, bos, siap. Berat kali suara kau, bos. Puasa kau, Bos. Insya Allah. Tadi Farah ya? Farah hadir ya? Wakil. Iya. Syifa hadir, bagus. Syifa hadir ya? Novalin bagaimana Novalin? Siti Nurhamdia? Ya udahlah, kita sambil tunggu ya. Langsung aja kali ya, kita buka ya. Ibunya belum balas-balas. Takutnya ibunya lupa kan. Bentar. Saya telepon sekali lagi deh. Ya, baik teman-teman, ibunya belum diangkat juga telepon dari saya. Langsung aja kita mulai presentasinya ya. Oke, presentasi hari ini dari kelompok 5 ya, kelompok saya. Saya buka terlebih dahulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang dimana dalam kelompok 5 itu, kelompok 5 ini atau kelompok kami, ada yang pertama ada Ade Fajri Dwi, yang kedua ada Aula Dariska, yang ketiga ada saya sendiri, Bagus Setiawan, yang keempat ada Liviana Ade Martia. Ya. Yang dimana pokok pembahasan di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua ada hakikat pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga ada teori para ahli mengenai pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang keempat ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang kelima metode pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Dan yang terakhir ada implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Ya, langsung aja kita masuk. Bagus. Ya, gimana? Sorry, itu share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum. Belum Udah terlihat. kelihatan kok. Belum. Udah. Hah? Udah kelihatan. Udah terlihat apa Udah belum? Mas Bagus. Oh, sudah ya. Udah kelihatan. Udah terlihat belum nih, teman-teman? Nggak enaknya jadi. Sudah. Udah ya, oke. Mas Bagus. Oke. Ya, tadi udah saya jelaskan ya poin pembahasan 1 sampai 6, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Terlihat nggak ya? Terlihat, Gus. Oke. Pembahasan 1 yaitu yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme. 1. Pembelajaran. Menurut Sutikno tahun 2009 halaman 32, pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Sedangkan menurut Wardoyo tahun 2013 halaman 20, pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Lanjutannya yaitu konstruktivisme. Menurut Browning dalam Wardoyo tahun 2013 halaman 22, konstruktivisme merupakan perspektif psikologis dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan mereka pahami. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah suatu teknik pembelajaran
yang melibatkan siswa untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya. Yang kedua, ada hakikat pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yaitu dalam teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya, siswa harus berperan aktif secara mental membangun struktur mentalnya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Tasker 1992 halaman 30 mengemukakan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama adalah peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan secara bermakna. Yang kedua adalah pentingnya membuat kaitan antara gagasan dan pengonstruksian secara bermakna. Yang ketiga adalah mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima. Menurut Wheatley tahun 1991 halaman 12 yaitu mendukung pendapat di atas dengan mengajukan 2 prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Yang kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak. Secara spesifik, Hudoyo tahun 1990 halaman 4 mengatakan bahwa seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar tersebut. Selanjutnya, pembahasan 3 dan pembahasan 4 akan dilanjutkan oleh Aulia Dariska. Silakan Aulia Dariska. Bagaimana Aulia Dariska? Bagaimana Aulia Dariska? Membaca ya. Coba tolong di... Iya bagus ya. Ketiga ya. Iya gue ya, bagian gue ya. Bentar. Ya, silakan. Yang ketiga, kita dulu. Ya, yang ketiga ada teori para ahli mengenai pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Next. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Belajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, belajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang terakhir, unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Next. Ya, selanjutnya ada bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai pengetahuan ilmiah. Next. Pandangan ahli. John Dewey, tokoh filsafat. Menurut John Dewey, pembelajaran berbasis konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang memfokuskan peserta didik agar aktif
badan apa sih? Dan Ba- dan terlibat dalam pembelajaran untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan peserta didik. John Piaget, tokoh ilmuwan psikologi. Menurut Piaget, pembelajaran berbasis konstruktivisme ini adalah mengemukakan bahwa pembelajaran dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi. Next. Brunner, ahli psikolog. Menurut Brunner, pembelajaran berbasis konstruktivisme ini adalah proses yang dimana belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Next. Silakan Yang dilanjut. keempat, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Ya, next. Setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menemukan apa yang mereka pelajari. Menentukan. Peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Next. Oh, masih ada. Lu dulu aja. Iya, ntar. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan, negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyekati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Next. Ya, silakan. Pembahasan 5 akan dilanjutkan oleh Adik Fajri. Ya. Yang kelima ada metode pembelajaran metode. Yang kelima ada metode pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada tanya jawab. Bertanya dalam sebuah pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada penyelidikan atau penemuan yang bisa disebut inquiry. Belajar dengan metode inquiry pada dasarnya adalah cara siswa untuk menemukan sendirinya pengetahuannya. Yang ketiga ada komunitas belajar atau learning community. Belajar berkelompok dapat dijadikan arena persaingan sehat dan dapat pula meningkatkan motivasi belajar para anggota kelompok. Dengan pendekatan konstruktivisme, guru melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya heterogen. Kelompok siswa bisa sangat bervariasi bentuknya, baik anggotanya maupun jumlahnya. Yang keempat ada jigsaw. Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari
dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara beruntun. Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang kelima ada role playing atau bermain peran. Tujuan utama dari penerapan metode pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat menstimulus siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga mereka lebih dapat. Dan pembahasan 6 akan dilanjutkan oleh Liviana. Silakan Liviana. Baik, di pembelajaran ke-6 ada implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Next. Ada 4 tahapan dalam mengimplementasikan pendekatan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, Yang pertama ada apersepsi. Pada tahap ini, pelajar didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Pendidik bisa sesekali memancing dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada eksplorasi. Pada tahap ini, pelajar diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh pendidik. Yang ketiga, diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, pelajar menyampaikan penjelasan dan solusi berdasarkan hasil observasi yang telah ditentukan oleh pendidik. Yang terakhir, 4, pengembangan dan aplikasi. Pada tahap ini, pendidik berusaha menciptakan suasana belajar yang memungkinkan pelajar dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan ataupun pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu yang ada. Next. Di next ya? Next, Gus. Oke. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, pembelajaran konstruktivisme dapat diartikan sebagai pembelajaran yang mengedepankan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Karena jika peserta didik diajarkan dengan hanya bersatu titik pemahaman tanpa ada interaksi timbal balik dalam pembelajaran, maka kemampuan peserta didik akan tidak bertambah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Kami membuka 2 sesi. Yang pertama sesi 1, 3 pertanyaan. Dan sesi 2, 3 pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya tulis di kolom chat ya. Izin bertanya, Gus. Ya, silakan. Untuk ditulisnya ntar aja. Saya dari kelompok, mohon maaf, saya dari kelompok 6, Gus. Oke, siap. Tadi kan terkait ada di PPT itu, coba di-share lagi PPT-nya, Gus. Di grup boleh nggak? Boleh. Sebentar ya, ini masih ada kata-kata yang typo nih, bakal diperbaiki. Iya, nggak apa. Ini pertanyaan saya gini, Gus. Gimana? Tadi kan ada terkait dengan psikologis dan filosofis. Nah, yang saya tanyakan itu apa bedanya psikologis dan filosofis dan manfaatnya dalam pembelajaran konstruktivisme itu apa ya, Gus? Terima kasih. Siap. Perbedaan psikologis dan filosofis dan manfaat dalam pembelajaran konstruktivisme seperti itu ya? Iya, betul sekali. Silakan Liviana dicatat dulu pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kami mendiskusikan sesi 1 ini, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali. Mau tanya, Gus. Silakan Amelia. Maaf ya berisik sebelumnya. Mau nanya apa sih
dari kelompok 6 mau nanya kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivisme ini apa ya? Oke, siap. Terima kasih. Jadi dicatat ya. Ya, satu pertanyaan lagi siap. Silahkan. Mas Bagus, izin bertanya dong. Oke, dari kelompok 6 lagi nih ya. Betul. Oh, betul sekali, Masya Allah sekali nih kelompok 6. Ya, silahkan. Apa ciri-ciri metode pembelajaran konstruktivisme? Oke, siap. Ciri-ciri ya. Iya, Mas Bagus. Terima Oke. kasih sebelumnya, Mas Bagus. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, Bang ya. Iya, betul. Oke, Bang. Ini oke, siap, siap. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, di sesi 1 udah ditutup ya, teman-teman. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
menjawab pertanyaan dari Munpais ya. Munpais, bagaimana Munpais? Iya, Gus, Oke, silakan. terdengar suara saya Terdengar jelas. mengenai perbedaan filosofis dan psikologis. Ya, filosofis dan psikologis. Psikologis yang kita ketahui sendiri yaitu kondisi seseorang atau kondisi atau keadaan seseorang, sedangkan filosofis adalah kemampuan berpikir kritis. Kaitannya dengan pembelajaran konstruktivisme, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh kelompok 5, pembelajaran konstruktivisme yaitu kemampuan belajar yang didasari oleh sikap aktif dalam pembelajaran peserta didik. Jadi maksudnya kaitannya psikologis dan filosofis ini sangat berkaitan. Jadi filosofis kan kemampuan berpikir kritis. Jadi dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik akan terjadinya pembelajaran konstruktivisme yang baik, seperti itu jadi psikologis dan filosofis ini sangat sangat ada keterlibatannya begitu dalam pembelajaran. Seperti itu bagaimana? Iya, baik, terima kasih Gus, sudah terjawab sih. Terima Oke, kasih. sama-sama, terima kasih. Intinya juga, berarti bagaimana? psikologis dan filosofis itu tidak bisa dipisahkan, harus ada keterlibatan di dalam pendekatan konstruktivisme gitu ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih juga ya. Yo, sama-sama. Silakan dilanjut. Oke, baik teman-teman, sesi 1 sudah selesai, dilanjut dan dibuka sesi kedua ya. Dibuka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau nanya. Ya, silakan Devira Nur Hasanah. Apa? Ya, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya bagaimana proses atau langkah-langkah pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS di SD. Oke, siap. Ya. Mungkin ada lagi, teman-teman? Bagus, izin bertanya. Fitri, silakan. Ya, saya mau nanya ya, dari kelompok 3, bagaimana cara seorang guru menyatukan persepsi pemikiran siswanya yang berbeda-beda. Oke, siap. Ya, ada lagi satu pertanyaan terakhir. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir, siapa yang ingin bertanya? Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan saya share ke grup ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, izinkan kami untuk mendiskusikan kembali. Pertanyaan dari Safitri. Pertanyaannya itu, bagaimana cara seorang guru menyatukan pemikiran atau karakteristik siswa yang berbeda-beda? Benar nggak, Safitri? Iya, betul. Oke. Di sini yang pertama, kalau menurut kelompok 5 itu, yang pertama ada memilih metode pembelajaran yang tepat. Dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, itu bisa membuat siswa lebih memahami gitu. Karena tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan atau dengan satu metode saja.
Guru juga bisa memadukan beragam metode pembelajaran. Terus yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Kalau kelompok 5 cuman sampai situ aja, Safitri. Gimana? Iya, terima kasih. Siapa namanya? Lifti. Iya, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan dari Devira akan dijawab oleh Aula Dariska. Bagaimana Aula Dariska? Iya, izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Devira ya? Ya, Devira Nur Hasana. Devira Nur Hasana, suara Aula Dariska terdengar kan? Ya, pertanyaannya itu kan mengenai langkah-langkah pendekatan pembelajaran konstruktivisme ya. Nah, itu tuh ada di PPT, di apa? Di tahap-tahapnya. Jadi itu yang pertama ada apersepsi. Nah, apersepsi itu pembelajaran didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Pendidik bisa sesekali memancing dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih berkaitan dengan konsep yang akan dibahas. Pelajar diberi kesempatan untuk mengilustrasikan pemahamannya tentang suatu konsep. Yang kedua ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini pelajar diberi kesempatan untuk menyelidiki kegiatan dan menemukan konsep melalui pengumpulan data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh pendidik kemudian didiskusikan secara berkelompok. Nah, yang ketiga itu ada diskusi dan penjelasan konsep. Jadi, pelajar menyampaikan penjelasan dan solusi berdasarkan hasil observasi yang telah ditentukan oleh pendidik. Pendidik sesekali memberikan penjelasan sehingga pelajar tidak ragu-ragu mengenai konsepnya. Nah, dan yang terakhir ini ada pengembangan dan aplikasi. Pendidik berusaha menciptakan suasana belajar yang memungkinkan pelajar dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan ataupun pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu yang ada. Mungkin dari Bagaimana Devira Nur Hasana? Devira, gimana, apa sudah paham dan jelas? Berarti sama ya kayak tahapan-tahapannya. Ya, betul. Tahap-tahap ya. Langkah-langkah atau tahap-tahap. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Terima kasih, Aula. Oke, sama-sama Devira. Ya, mungkin bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita cukupkan saja kali ya perkuliahan siang ini. Tapi sebelum dicukupkan, alangkah baiknya kita screenshot terlebih dahulu. Silahkan teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Sebelumnya saya tutup dulu ya, mengenai presentasi siang ini ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih yang sudah memerhatikan tadi kelompok kami presentasi. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih. Saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Baik teman-teman, ini kita screenshot dulu ya. Oke, baik. Silahkan dinyalakan teman-teman kameranya. Oh iya, lupa. Tadi itu absen, masih ada absen yang tertinggal tadi. Sepertinya tuh, sebentar. Baik teman-teman, silahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya, kita akan screenshot ya. Oke. Ya, dari slide pertama ya, dari Diah Febrianti sampai Safa Salsabila. Silahkan Dina Aprilia dinyalakan kameranya. Ya, bersiap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Di slide pertama sudah. Slide kedua selanjutnya. Dari Putri Cahya sampai Inas Fauzia, silahkan dinyalakan kameranya Amalia, Inas, dan Aula. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Saya SS ya, slide 2 ya, dari Putri Cahya sampai Inas Fauzia. 1, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Silahkan yang ingin live terlebih dahulu live. Silahkan, boleh. Terima kasih juga yang udah hadir hari ini. Oke. Rekodnya Gus, masih Gus. Oke, siap.